Perjuangan mati-matian, inilah perjuangan yang tidak mengenal mundur. Perjuangan yang tidak mengenal menyerah. Perjuangan yang tidak terbatas oleh lamanya waktu dan banyaknya pengorbanan. Satu di antara dua, mati atau hidup. Satu di antara dua, mati atau hidup. Perjuangan mati-matian meminta keikhlasan seluruh jiwa raga. Perjuangan semacam itu dilakukan orang atau bangsa dalam hal-hal yang tersebut di bawah ini. Satu, untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Dua, untuk membela kebenaran dan keadilan. Tiga, untuk melaksanakan cita-cita dan keyakinan. Peperangan Asia Timur Raya yang sekarang lagi menyala-nyala buat bangsa-bangsa Asia Timur Raya memang dan sungguh untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Sebab dengan perang ini maksud musuh, yaitu Amerika Inggris, tidak bukan dan tidak lain hanya akan memperkosa dan memperbudak Asia untuk keuntungan mereka sendiri. Peperangan ini untuk bangsa-bangsa Asia Timur Raya memang sebagai pembelaan kebenaran dan keadilan, sebab dua dasar kemanusiaan ini akan diperkosa oleh Amerika Inggris yang hanya mau mempergunakan kekuasaan sebagai dasar perhubungan benua-benua. Peperangan ini untuk kita bangsa-bangsa Asia sungguh untuk melaksanakan cita-cita, yaitu membentuk susunan dunia yang berdasar keadilan dan kemakmuran bersama. Aku isi melihat tiga dasar-dasar yang kokoh kuat itu, sewajibnya bangsa-bangsa Asia Timur Raya bersedia serentak untuk berjuang mati-matian dalam peperangan ini. Wakil-wakil rakyat di Jawa mengerti tentang hal ini. Dengan suara bulat, Kuo Sang-in dalam sidangnya telah mengeluarkan kesanggupan untuk tetap berjuang mati-matian bersama-sama Dai Nippon dalam melanjutkan peperangan sampai kemenangan akhir tercapai. Marilah kita terus maju bertempur dengan semangat luhur sampai musuh hancur. Dalam memuncaknya perang ini, patut kita hidupkan kembali Komando Laksamana Togo ketika Angkatan Laut Nippon menghadapi armada Rusia yang bunyinya begini: mati hidup negeri kita tergantung pada pertempuran ini. Maka lakukanlah kewajibanmu dengan gagah berani.
Ini hari kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Dainepon dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya korbanan Romusa biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja. Sekarang tepalkan saudara punya tangan semuanya. Mari kita dengungkan bersama-sama semboyan kita. Tirukan perkataan saya. Hancurkanlah musuh kita. Yaitu Inggris, Amerika, Belanda. Selamat berjumpa kembali Sobat Kapol. Kembali bertemu dengan Kang Iip nih untuk kesekian kalinya. Kang Iip sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maraton terus nih tampaknya. Salam Sona Sobat Kapol. Aman. Aman ya. Aman. Hanya hujannya labil ya. Hujannya labil, cuaca ya, belajar pada cuaca lah kita untuk selalu waspada ya. Baik Kang Iip, tampaknya ini tidak henti-hentinya nih proses kreatif, terus bergulir begitu ya. Melahirkan buku, paling tidak ya buku, dan buku ini selalu harus jadi sesuatu yang utuh gitu ya. Kang Iip. Nah, itu sebetulnya bagaimana sih proses kreatif Kang Iip bisa menjaga ritma itu? Ya, jadi saya memang menahbiskan diri
akon-akon lah bahwa saya adalah penulis dan hidup sebagai penulis. Jadi saya pekerjaan saya memang menjadi penulis, walaupun sering saya sampaikan di KTP itu belum diakui. Ya. Penulis Belum ada ya itu. belum ada. Dari sekian ratus jabatan yang bisa dipilih itu, ketika kita mengisi Ya. KTP itu belum ada posisi penulis itu. Beda dengan writer di luar negeri, itu sudah diakui, bahkan turunannya sudah masuk, Ya, copywriter, ghostwriter gitu. Di sini penulisnya saja yang utama belum. Belum ya. Jadi akhirnya kolomnya terpaksa diisi wira swasta. Wira swasta. Itu. Clear ya. Clear. Itu yang saya tulis di identitas saya sebagai penulis clear atau penulis, atau kalau istilahnya independent writer. Yeah. Artinya saya menulis usahanya sendiri. Jadi kalau kemarin pandemi ada istilah work from home, ya saya sudah menjalani itu bertahun-tahun. Kebetulan saya ini orang rumahan, Kang Dudi. Saya selama ini menyelesaikan semua buku saya di rumah. Jadi kalau di luar itu cukup hanya mencari data, kemudian saya menulis itu di rumah. Itu home sweet home kata orang barat. Kalau bahasa Arabnya baiti jannati. Luar biasa. Dan sama sekali tidak mengurangi produktivitas, malah justru ketika pandemi tempo hari semakin bergedebur gitu ya. Iya, jadi saya tuh punya target 1 tahun 1 buku. Ya ini memang beberapa tahun ada yang kosong karena sejumlah alasan, tapi biasanya bisa ditambal karena ada dalam 1 tahun tuh yang 2 buku gitu, ada 2 kali, sehingga sejak 2004 saya memulai proses kreatif saya sebagai penulis profesional. Rata-rata 1 tahun 1 buku rasanya bisa dicapai. Hanya mungkin ada 1-2 tahun yang lepas ya, karena misalnya waktu saya menemani istri ke Australia itu, kemudian pulang ke sini lalu settle lagi gitu, itu masa-masa di mana saya tidak sempat ya menghasilkan karya. Tapi di Australia pun selama 4 tahun itu saya masih bisa menghasilkan 2 buku. Dua-duanya terbit di Australia. Itu proses sama ya, tidak ada yang berubah sama sekali. Sama, secara kedisiplinan kerja sama ya, ada intensitas yang sama, hanya objek yang kita tulis yang berbeda. Iya. Ya. Jadi Kang Iip ini melahirkan buku layaknya melahirkan seorang ibarat bayi gitu kan. Iya. Ibarat melahirkan bayi gitu. Jadi memang harus betul-betul serius ya gitu. Betul. Rahim dari menjaga rahim. Sebelum kelahiran sampai kemudian pasca kelahiran lalu dirawat juga. Misalnya begini, sebelum kelahiran kita memang ada buku yang memang saya tulis berdasarkan pesanan. Jadi saya ini penulis panggilan, bisa dipanggil untuk menulis. Ketika harganya cocok, itu ya saya kerjakan. Biasanya minimal saya minta waktu 1 tahun, karena dalam 1 tahun ini kita bisa membagi waktu dan punya kesempatan untuk internalisasi data dari seorang tokoh atau sebuah peristiwa. Yang paling sulit itu dan mewah, Kang Dudi, bagi para penulis kita itu tidak punya kesempatan internalisasi. Jadi misalnya para peneliti yang dibatasi oleh durasi proyek ya, itu biasanya tidak punya kesempatan yang cukup untuk menginternalisasi, sehingga begitu dari lapangan itu langsung jadi tulisan, sehingga tidak sempat diendapkan. Sehingga akhirnya
bisa Kang Dudi perhatikan dalam laporan-laporan penelitian para peneliti kita, itu di kata pengantarnya ada satu alinea yang baku. Sehubungan dengan keterbatasan dana dan waktu. Nah, jadi itu selalu itu. Dalih ya? Iya, saya tuh membaca itu bahkan juga dari para peneliti senior. Saya ingin sekali di buku saya tidak ada kalimat itu. Nah, sehingga saya mendisiplinkan diri. 1 tahun cukup satu tahun, karya, tetapi itu kemudian punya efek yang panjang gitu, punya resonansi yang luas gitu. Ya 1 tahun kan ya seperti itu rahim itu. Betul ya. 9 bulan. 9 bulan ya. Paling tidak lah gitu ya. Minimalnya gitu. Nah dan yang menarik Kang Ip ini concern juga kalau selain ya menulis tokoh-tokoh, ya termasuk ya baik itu personal atau ya ketokohan seseorang atau lembaga gitu ya. Lembaga-lembaga gitu. Nah Kang Iip ini ketertarikan Kang Iip untuk mengangkat tema-tema seperti itu sebetulnya apa yang mendasarinya Kang Iip? Misalnya begini, misalnya untuk Otto Iskandardinata ya, itu berangkat dari sebuah pencarian. Kita dulu ada semacam enlightenment di angkatan kita kuliah tahun akhir 90-an ya. Memang ini menjelang reformasi juga, jadi serba keingintahuan, kemudian di tingkat lokal juga serba punya keinginan yang bersama-sama saya pikir di semua etnik itu. Siapa tokoh kita begitu. Nah, dari sejumlah pencarian itu maka muncul Otto Iskandardinata. Itu. Nah, dan ternyata tokoh ini banyak gelapnya ya riwayat beliau itu daripada yang bisa dibaca di buku-buku yang sudah ada, yang sudah terbit waktu itu. Sehingga ketika saya punya kesempatan dibantu oleh kawan-kawan di Forum Diskusi Wartawan Bandung waktu itu untuk riset singkat ke Jakarta, Perpustakaan Nasional, ternyata banyak sekali data tentang Otto Iskandardinata ini. Kemudian saya tulis, terbit tahun 2008 dengan judul Otto Iskandardinata The Untold Stories. Sebetulnya simpel waktu itu, yang belum diceritakan di buku yang lain begitu maksudnya. Nah, ini memang di majalah Mangle, Sobat Dian Hendrayana waktu itu masih jadi redaktur di Mangle, mewawancarai saya untuk rubrik tamu. Ini cukup istimewa kalau di Mangle. Diberi judul Kabung Bulengan Otto Iskandardinata. Nah, itu dia menarik. Jadi itu sekalian dipertegas. Kebetulan saya juga veteran Mangle ini. Keluarga besar gitu dulu. Belajar banyak gitu ya bersama Mangle. Kabung Bulengan ku Otto Iskandardinata. Kenapa tuh sampai Kabung Bulengan begitu, Kang? Ya karena ternyata sejak 2003 saya mengumpulkan data beliau, sampai hari ini Kang Dudi, saya masih tidak sengaja misalnya menemukan data yang baru lagi tentang beliau. Artinya data lama tapi baru ditemukan gitu. Sehingga banyak sekali yang bisa ditulis tentang sosok ini. Dan menurut saya dalam proses orang Sunda menjadi modern, ini salah satu tokoh yang penting untuk dipelajari ya. Karena beliau punya success story. Gitu. Walaupun nanti pada usia 48 mengalami nasib yang tragis ya. Tapi mari kita lihat success story-nya. Itu jauh lebih penting gitu daripada ngagugulung nasib tragisnya itu. Nah, saya ingin berbagi kepada masyarakat luas apa yang sudah dicapai Pak Otto. Nah, belakangan ini saya menemukan misalnya, ini belum saya tulis, mudah-mudahan di buku ketiga saya tentang Pak Otto, saya ingin menulis fase beliau ketika di Pekalongan.
Ini di buku-buku yang ada sangat singkat sekali disampaikan. Nah, beliau di Pekalongan itu 4 tahun, 1924 sampai 1928. Ya. Bahkan kawan-kawan di Pekalongan ini punya rencana mau mengadakan seabad Oto Iskandardinata di Pekalongan, tahun 2024. 2024. 2 tahun lagi. Datang. Bang Ip, bukunya sudah jadi katanya. Ya. Nah, ini motivasi ya buat saya, dan ternyata datanya cukup melimpah, Kang Dudi. Jadi apa yang dicapai Pak Oto di Jakarta sebagai anggota Volksraad, Ketua Umum Paguyuban Pasundan atau Hofbestur, Voorzitter Hofbestur Paguyuban Pasundan, itu sebetulnya ininya di Pekalongan. Penemuan-penemuan awalnya itu. Baik itu beliau sebagai anggota dewan, dia anggota dewan kota, nanti di Jakarta anggota dewan rakyat, Volksraad. Kemudian memimpin Paguyuban Pasundan, dalam skala kecil beliau memimpin Budi Utomo. Kemudian nanti memimpin Sifat Tahunan, memimpin Sepakat, Teluk Cahaya, lalu media majalah itu Prajurit, itu media semua dia kelola. Di Pekalongan ternyata dia adalah, ini luar biasa infonya, adalah koresponden untuk sebuah koran yang terbit di Semarang namanya The Lokomotif. The Lokomotif. The Lokomotif itu terbit koran di Semarang berbahasa Belanda, tetapi banyak mengangkat peristiwa berita daerah dan pro pribumi. Iya, jadi banyak hal yang kepentingan pribumi itu disuarakan di The Lokomotif. Salah satunya kalau di Jakarta itu di Batavia's Nieuwsblad. Nah, ini cukup penting infonya. Selama ini tidak kita ketahui bahwa beliau adalah koresponden, seorang jurnalis ya. Iya, koresponden dalam posisinya sebagai anggota Dewan Kota. Jadi beliau itu punya berbagai saluran, Kang Dudi, dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Betul. Kalau bisa lewat dewan, lewat sidang-sidang itu, beliau angkat. Tidak bisa, ngahariawas lah. Bahkan beliau tidak ngahariawas ya, menulis di berita, kemudian dikirimkan ke koran The Lokomotif, lalu dimuat. Ini luar biasa, Kang Ip, kalau ngomong masalah literasi sebetulnya Oto Iskandardinata ini sangat literat sekali ya. Iya, komplit. Sosoknya gitu. komplit, dan yang selama ini belum terangkat itu dia pembelajar ya, bagaimana dia. Nah, ini yang ingin saya mungkin di buku ketiga nanti itu ingin memperlihatkan bagaimana menjadi seorang Oto itu. Jadi dia betul-betul berproses ya dari bawah. Buku ketiga ya? Iya, insya Allah. Buku ketiga tentang Oto itu, dan di Pekalongan ini bisa menjadi sebuah, artinya kalau ingin menjadi seperti Oto Iskandardinata, belajarlah ketika dia di Pekalongan. Bisa dibilang titik balik Oto itu di sana atau bagaimana? Iya, betul. Memang Oto waktu tahun 21 tahun 20 dia lulus di sekolah, kalau sekarang itu semacam SPG ya, atau PGA kalau yang agama. Jadi dia sudah dapat diploma untuk menjadi guru. Nah, dia ditugaskan di Banjarnegara, dia menikah dengan gadis dari sana, Ibu Sukirah itu, kemudian dia pulang ke tahun 21, pulang ke Bandung, ngajar di Bandung. Nah, dia sempat memang terlibat di dunia jurnalistik, sempat memimpin sebentar di Harian Pajajaran. Yang berlawanan dengan Harian Siliwangi. Jadi ini lucu, Pak Rudi. Jadi dulu itu koran Pajajaran melawan Siliwangi ini selalu rame ini. Dua-duanya koran berbahasa Sunda. Yang satu memang sangat kencang mengkritik pemerintah, agak kiri lah sebut saja begitu. Nah, itu yang mana Pak yang Oto ini ya, Pajajaran ini. Nah, yang Siliwangi ini tengah lah gitu ya. Jadi ini tapi rame, terutama ketika polemik Pak Oto pidato itu yang kemudian dia di doorstop di doorstop oleh Sayun. Ini wartawan kiri ini nakal sekali. Jadi sebetulnya Pak Oto tidak mengatakan dia setuju dengan pembubaran Pasundan, tidak. Tapi setelah selesai pidato, selesai pertanyaan jawab selesai,
di doorstop lah sama Sayun. Berarti dari paparan Anda setuju kalau Pasundan bubar demi sebuah persatuan? Ya, saya setuju. Nah, begitu. Besoknya judul keluar. Oto Iskandar-Dinata setuju Pasundan bubar. Begitu kan? Itu. Padahal itu kalimatnya Sayun itu. Cuma Pak Oto mengiyakan. Nah, tapi memang jadi model doorstop begitu itu nakal-nakalnya jurnalis itu dari dulu sudah ada gitu. Wah, itu setengah mati Pak Oto mengklarifikasi itu sampai tidak tuntas. Dan menyimpan dendam. Makanya ketika nanti tahun 28 beliau pulang ke tugas di Jakarta, lalu diminta masuk menjadi pengurus paguyuban Pasundan, pertama menjadi sekretaris, lalu kemudian menjadi ketua umum. Beliau sempat menulis judulnya ini gentle sekali Kang Dudi, nyabut tulisan. Kalaulah tulisan dulu itu masih menyimpan sesuatu lah atau di hati masyarakat Sunda, dengan ini saya cabut tulisan itu. Itu padahal sudah tahun 21 kan, jadi 7 tahun yang lalu sebetulnya sudah nggak ada masalah, tapi dia tahu orang Sunda itu ya begitu ya, halus perasaannya, jadi harus di-clearkan. Nah, maka Pak Oto kemudian membuat tulisan itu. Ada gentle ya. Gentle. Dan begitu dia sudah apa istilahnya blung-blung ya sudah itu akhirnya dia memimpin paguyuban Pasundan tanpa beban begitu. Dan mulus kan berjalan. Iya. Dan mendapat dukungan. Betul. Dan banyak banyak yang dihasilkan oleh Pak Oto ini selama memimpin Pasundan kan. Ya, itu saya tulis di buku yang pertama, bisa dicek isu-isu apa yang disentuh, kemudian capaian-capaian paguyuban Pasundan. Tahun 34 itu paguyuban Pasundan sudah mengirimkan siswa ke Universitas Filipina misalnya. Itu jadi sudah pertukaran pelajar sudah terjadi, sudah sangat maju. Itu yang di Oto Iskandar-Dinata di Untold Stories itu kan. Itu nah, yang buku kedua juga belum cerita ini kan. Itu sebetulnya serial kan? Jadi yang buku kedua ini memang spesial karena saya diminta secara khusus oleh Kang Tubagus Hasanuddin. Beliau anggota Dewan Pengapping Paguyuban Pasundan. Pagi-pagi, habis subuh itu saya dapat telepon. Aib katanya, nih saya dapat nomor dari Kang Cece, katanya Kang Cece Padmadinata. Terus bagaimana kalau Kang Ib nulis Oto Iskandar-Dinata? Kemudian saya sanggupi, lalu kita diskusi tentang tema, akhirnya sepakat menulis Oto Iskandar-Dinata, perintis Tentara Republik Indonesia. Nah, beliau ini mengawasi ya kerja saya itu Kang Dudi, saya juga kagum ya. Sesibuk itu, dia baca semua. Kang Ip ini tambahin. Nah, jadi sehingga buku itu ya memadai untuk dibaca oleh publik begitu. Saya itu kenapa saya Kabung Bulungan itu, menurut saya seorang anak muda Sunda yang punya punya kanyaah gitu ya, kecintaan kepada Sunda ini harus memegang satu tokoh. Itu saya dapati dari kawan-kawan dulu di Jogja. Jadi satu aktivis itu pegang satu tokoh, memahami sampai mendalam. Ada ahli Tan Malaka, ada ahli Soekarno, ada ahli. Nah, saya pikir di Sunda harus mulai. Saya memulai dengan menggeluti Oto Iskandar-Dinata. Makanya saya tidak ngacak semua tokoh saya dalami, tapi saya ingin satu tapi secara mendalam gitu ya, mendalam dan mungkin kalau paripurna tentu tidak bisa kita nilai ya, tapi paling tidak secara mendalam, serius gitu. Karena kalau kita baca misalnya Hari Puse meneliti Tan Malaka itu 20 tahun lebih, kan 25 tahun. Kemudian misalnya Yoskote itu meneliti Kartini itu 22 tahun. Itu. Jadi serius gitu. Ke bawah tidur, ke bawah mimpi, bangun juga ngomongnya itu gitu. Ya, itu Kabung Bulungan. Jadi dan alhamdulillah Kang Dudi
Jadi ada ini saya ngaji Kang Dudi ya, pernah pesantren di Pacitan dan di Jogja. Tapi ada satu kalam hikmah dalam bahasa Arab ini yang nempel ya. Mungkin ngaji yang lain saya lupa, tapi yang ini tuh ingat. Dan saya pegang sebagai prinsip dalam saya menulis tadi, intens, kemudian total gitu. Itu kalimatnya begini Kang Dudi. Ini kalau saya tidak salah ya, ini dikutip di pelajaran tata bahasa Arab di pesantren itu, Nahwul Wadih namanya untuk tingkat sanawiyah. Ini kutipan dari seorang raja yang mecenas, dia pelindung para budayawan, namanya Saifud Daulah. Itu begini, iza tu'tikal ilma nafsaka yu'tika nafsahu wa iza tu'tihi kullaka yu'tika kullahu. Jika kamu memberikan dirimu itu setengah saja untuk ilmu pengetahuan atau untuk objek yang sedang kamu teliti dan kamu baca gitu, maka ilmu itu akan memberimu setengahnya. Tapi jika kamu memberikan seluruh perhatianmu, seluruh konsentrasimu pada ilmu itu, pada objek yang sedang kamu teliti, yang sedang kamu baca, maka ilmu itu akan memberikan semuanya untukmu. Total ya. Total. Jadi feedbacknya juga total. Nah itu yang bisa kita rasakan ketika melakukan penelitian. Kok ketemu gitu. Nah itu sebetulnya feedback dari totalitas kita itu. Bahasa pesantrennya itu barokah. Nah, itu ya. Jadi misalnya saya nanya ke Kang Dudi, Kang, saya mau nyari informasi tentang Kongres pertama Koperasi di Tasikmalaya tahun 47. Aduh, saya nggak tahu, kata Kang Dudi. Coba ke ini. Nah, saya datanglah ke ini kan, ke Mr. X ini. Saya tanya, saya nggak punya. Coba datang. Nah, dari info-info ini kemudian kita dapatkan, kita susun, lalu jadilah sebuah buku sejarah Kongres pertama Koperasi Tasikmalaya. Ya seperti itu. Ketika kita total, saya mau menulis tentang ini, memberikan perhatian yang total. Kalau itu tokoh, apalagi Muslim gitu, maka tanpa ragu kita misalnya mengirim surat Al-Fatihah, membacakan surat Al-Fatihah dan seperti itu kan. Mun kayeng tangtu pareng. Nah itu manjada wajada. Nah itu dia. Oke, menarik. Nah tapi saya belum harus ada bocoran juga nih Kang Ip, karena kan buku yang kedua ini masih hangat nih. Iya. Baru 4 Juni di launching. 4 Juni kan masih belum. Dan edisi terbatas. Edisi terbatas kan. Nah ini tampaknya harus ada yang dibocorkan juga nih. Kira-kira di buku yang kedua ini apa yang diungkap Kang Ip? Sebagaimana di judul, Otto Iskandar Dinata, Perintis Tentara Republik Indonesia. Jadi saya menemukan data-data yang menurut saya tidak terbantahkan bahwa Otto Iskandar Dinata punya jasa di dalam pembentukan tentara Indonesia gitu. Saya tidak mengkoreksi sejarah TNI ya, tapi saya menyampaikan sebelum ada TNI yang diawali dengan pembentukan TKR pada 5 Oktober 1945. Nah, sebelum itu ada cerita yang panjang gitu. Bagaimana kemudian Indonesia mempunyai pasukan yang siap tempur yang dilatih secara intensif dan keras ya oleh Jepang, yaitu Peta dan Heiho. Nah, Peta ini secara kronologinya itu berdasarkan usulan Pak Gatot Mangkupraja pada tanggal 7 September 1943. Kemudian surat Pak Gatot ini dimuat di media massa, antara lain di Cahaya, di Pembangun pada tanggal 9. Ini Kang Dudi, kalau sekarang ini ada rekayasa media, begitu masif sebuah peristiwa, itu sama.
tiba-tiba itu masyarakat seluruh Jawa dan Madura itu memberikan surat pernyataan mendukung usulan Gatot. Ya. Dari seluruh daerah tuh tiap hari muncul tuh sejak tanggal 9 itu. Muncul terus dari tokoh-tokoh, dari tokoh kejawen, tokoh kiai, misalnya Kiai Hasyim Asy'ari, Ki Ageng Surya Mentaram, kemudian dari masyarakat luas, dan ada yang cukup ekstrim dari, kalau tidak salah itu dari Lamongan ya, 39 orang menyatakan dukungan pada usulan Pak Gatot ini dengan cap jempol darah. Sudah ada. Sudah ada. Itu ada, kemudian akhirnya disetujui. Diterima usulan ini, kemudian dibentuklah peta. Nah, posisi Otto di sana menyetujui. Peran Otto itu nanti menyetujui. Dia ada suratnya, tercetak ya, ada suratnya, tanda tangan Otto Iskandar Dinata begitu. Saya muat di buku itu surat dukungannya Pak Otto. Lalu, nah ini sebetulnya Pak Otto kemudian mengambil satu inisiatif bahwa orang Indonesia yang harus mempersiapkan siapa kandidat yang akan dilatih. Yeah. Nah, maka dia sebagai anggota Chuo Sang-in yang nantinya jadi BPUPKI dan jadi PPKI. Ini Dewan Rakyatnya Jepang, namanya Chuo Sang-in itu. Nah, Pak Otto mengusulkan di Chuo Sang-in untuk membentuk Badan Pembantu Prajurit dan Heiho, namanya singkat BPP. Nah, di atasnya ada Bung Karno, Bung Hatta itu sebagai pelindung. Nah, pelaksana harian jadi ketua kantor besar Badan Pembantu Prajurit itu Otto Iskandar Dinata. Badan ini tugasnya apa? Ada beberapa tugas, antara lain rekrutmen, mengumumkan dulu, sosialisasi, diseminasi kemana-mana melalui jaringan media, kemudian juga personal. Nah, dalam salah satu biografi Abdul Haris Nasution itu ada pengakuan, saya pernah jadi anak buahnya Pak Otto, yang tugasnya itu tadi, mensosialisasikan itu. Itu sebelum akhir itu ya? Sebelum, ini masih sebelum merdeka ya, masih 45 rintisan, belum. Nah, Pak Nasution katanya antara lain ditugaskan ke Semarang, ke Salatiga untuk rekrutmen para pemuda untuk masuk ke peta. Nah, kalau kita sekarang ini Kang Dudi ya punya penghargaan yang sangat tinggi kepada tentara, itu dikondisikan pada masa itu. Jadi caranya begini, di badan ini ada beberapa bagian ya, di badan ada bagian kampanye, ada bagian. Nah, kemudian ada, kalau tidak salah nih bagian kelima, seksi kelima, ini bagian hiburan. Bagian hiburan. Tugasnya apa? Tugasnya itu antara lain adalah menggelorakan semangat kepada para calon tentara ini. Dengan cara apa? Misalnya mau berangkat ke tempat pelatihan di Bogor dengan naik kereta dari Tasik misalnya, maka masyarakat itu ikut mengantar ke stasiun. Wah, dilulukan ya, diantar ke stasiun, lalu dilepas oleh Bupati Tasik begitu, atau wali kota yang memang daerahnya daerah kota, bupati, kemudian dilepas, mereka berangkat. Malam sebelumnya itu diputarkan film, wayang, atau nyanyi-nyanyian begitu, untuk memberikan kamu itu adalah duta bangsa, duta daerah yang akan dilatih menjadi tentara yang akan membela bangsa dan negara ini mati-matian lah, sampai titik darah penghabisan. Jadi rupanya ini yang kemudian kita punya warisan penghormatan pada tentara itu yang sangat tinggi. Ini badan yang dipimpin Pak Otto, namanya Badan Pembantu Prajurit, punya track record itulah, punya catatan di situ. Nah, kemudian di Badan Pembantu Prajurit ini Pak Otto menerbitkan sebuah majalah, namanya Majalah Prajurit. Ini majalah yang dibaca oleh perwira peta, kemudian juga tentara Heiho, kemudian kelompok-kelompok lain ya. Jadi ini semacam ideologisasi para calon perwira itu ya.
Nah, sayang memang majalah ini masih sangat jarang dikutip oleh para sejarawan kita, para penulis kita. Majalahnya ada, sebetulnya kalau telaten, ini majalahnya utuh, Kang Rudi, ada di Perpustakaan Nasional. Kemarin saya sudah cek, sudah saya pastikan memang ada dokumennya. Ini sebanyak 21 edisi dari tahun 44 sampai Juli tahun 45. Udah serius ya, jadi frekuensinya terjaga, Ya, 2 mingguan. Terjaga. 2 mingguan, kebetulan di buku itu saya kupas isinya apa saja, tetapi yang saya ungkap para penulis Indonesia. Jadi para penulis Indonesia di edisi 1 siapa, 2 sampai ke 21. Tapi Kang Ip penasaran juga nih, nama Otto Iskandar Dinata dalam percaturan sejarah TNI luput, itu kenapa tuh kira-kira? Ya, ngeri-ngeri sedap sih sebetulnya gitu. makanya saya berkonsultasi soal ini dan akhirnya saya sampai pada diksi perintis Tentara Republik Indonesia. Maka dalam launching di Paguyuban Pasundan 4 Juni 2022 yang lalu, saya mengusulkan dengan sejumlah fakta yang saya temukan ini, saya sampaikan tidak berlebihan kalau saya mengusulkan bahwa Otto Iskandar Dinata adalah salah satu perintis Tentara Republik Indonesia. Saya tidak menyatakan pendiri tapi perintis. Salah satu perintis. Jadi saya pikir cukup soft yang kita usulkan, dan kalau ini memang nanti bisa diterima secara institusi oleh TNI, tentu kita sangat senang sekali, dan kita sangat terbuka kalau ada tokoh lain yang memang juga ikut sebagai perintis, mangga gitu, dengan bukti-bukti yang bisa disampaikan. Nah itu dia menarik, dengan bukti-bukti yang bisa dengan bukti-bukti yang bisa ditunjukkan, disuguhkan gitu. Betul. Jadi saya memilih untuk tidak mengutuk kegelapan, karena Pak Otto tidak disebut-sebut gitu. Saya tidak ingin menyalahkan pihak manapun. Betul. Nah, karena saya menemukan data-datanya dan cukup banyak, maka saya memilih menyalahkan lilin. Itulah yang saya pilih. Betul, ini menarik karena memang kalau tidak ada kepedulian itu, Kang Ibu, untuk mengungkap yang menyalakan lilin itu, tampaknya memang gelap gulita. Orang tidak tahu tuh siapa Otto Iskandar Dinata dalam konteks dia ikut merintis gitu. Tentara Republik Indonesia, tentara nasional malah sekarang kan. Jadi saya bisa membuktikan di dalam majalah Prajurit itu, Kang Rudi, juga dalam liputan-liputan media. Pak Otto itu bisa memanggil komandan peta seluruh Jawa Madura. Jadi kalau rapat di BPP mengundang, mereka datang. Itu. Dan kenapa kemudian Pak Otto ketika pembentukan kabinet pertama, dia adalah Menteri Negara bidang pertahanan. Di sidang PPKI pun beliau membidangi itu. Itu. Militer ya? Militer. Makanya semakin masuk akal ketika kemudian dia menjadi target nomor 1. Karena dia memegang kendali pada kekuatan militer strategis pada waktu itu. Begitu. Nah, bisa lebih spesifik lagi nih Kang Ip. Karena untuk menulis buku ini butuh keberanian. Butuh keberanian karena ada hal-hal tertentu yang memang tadi juga sebetulnya tidak ngeri-ngeri sedap sih tapi karena memang kalau ada fakta-faktanya, ada bukti-buktinya, ada dokumen-dokumennya. Nah, yang membuat Kang Iip berani, yakin gitu, ludeng gitu. Ludeng itu apa ya istilahnya? Jadi berani lah gitu menulis itu. Kira-kira apa tuh yang mendorong itu? Saya pikir sudah saatnya untuk disampaikan ke publik gitu, dan wajar seorang Otto Iskandar Dinata memang salah satu tokoh yang sangat concern pada urusan kemiliteran, Kang Rudi. Jadi wacana-wacana yang dia sampaikan di seputar itu tuh memang sangat kuat gitu. Dan saya sampaikan bukti-buktinya, kutipan-kutipan dari media yang mengutip pidato-pidato beliau. Memang dia menyatakan bahwa unsur
militer itu sangat penting dalam sebuah bangsa. Itu saya kutip di edisi pertama, saya jadikan kutipan di sampul belakang. Nah, fakta-faktanya sangat terbuka sebetulnya kalau kita tahu di mana mencarinya, dan saya rasa sulit untuk membantah ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat terbuka, data terbuka, bisa diakses oleh siapapun, dan apa salahnya? Ya, betul. Gitu. Dan itu dimuat media ya? Dimuat media. Jadi saya istilahnya Profesor Reza itu menggunakan data primer media sezaman. Beliau karena akademisi jadi bisa menjelaskan itu. Kalau saya sih, pokoknya saya tidak ngarang, tidak bohong, saya kutipannya jelas. Ada. Bahkan saya muat Kang Dudi contoh dokumen-dokumennya. Ya. Bilih terpercaya tentang yang saya kutip itu bisa dibaca bersama. Barangkali nanti tafsirnya berbeda, silakan. Nah, yang sangat senang saya sampaikan itu di buku ini saya bisa membuktikan Kang Dudi, ada 3 tokoh yang menjadi bagian dari kerja-kerja Pak Otto di Badan Pembantu Prajurit ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah yang kemudian kita kenal sebagai Jenderal Sudirman. Dia adalah Sudanso dari Banyumas. Itu. Berarti kalau ada rapat nggak asing lagi ya dengan asing. Nama itu. Dia kan? pasti tahu karena dia pasti baca majalah prajurit, itu pasti dia tahu siapa Otto Iskandar-Dinata. Dan kemudian tadi Pak Nasution sudah kita jelaskan. Jadi 2 tokoh TNI yang paling dihormati ini pernah dikenal dan mengenal Otto Iskandar-Dinata. Bahkan ada testimoni khusus kan tentang sosok Otto kan. Gitu. Nah ini yang ketiga, ini tokoh ketiga ini agak surprise juga bagi saya. Di dalam biografi Tan Malaka yang ditulis oleh Hari Puse itu dijelaskan ketika Tan Malaka tinggal di Bayah tahun 40-an itu, Bayah, Banten. Lebak ya, di Kecamatan Bayah. Itu Tan Malaka sempat memimpin Badan Pembantu Prajurit Ranting Bayah. Jadi katakanlah kalau Pak Otto itu PBNU, nah ini Ranting, ketua Ranting. Jadi ini mungkin ya ketemu atau tidak saya tidak tahu, tapi pasti tahu lah. Pak Otto tahu ada nama ketua Ranting di Bayah ini namanya apakah namanya Tan Malaka atau pakai nama Pak Husen itu kan dia namanya suka ganti-ganti untuk menyamarkan dirinya. Nah, tetapi itu jelas ditulis di dalam, dan catatan itu diakui oleh para pecinta Tan Malaka bahwa di Bayah dia melakukan itu, terlibat di dalam Badan Pembantu Prajurit itu. Nah, berarti secara struktur kan itu ada di bawah Pak Otto Iskandar-Dinata. Jadi ini semacam mozaik yang belum terhubung ya waktu sekarang dengan begini kan jadi. Jadi dengan buku ini saya semakin menemukan argumen kenapa Pak Otto harus dihilangkan. Gitu. Tapi itu di proyek selanjutnya ya Kang Dudi. Karena ada temuan yang mengagetkan juga bagi saya, sehingga saya belum hilang kagetnya. Jadi nanti kalau saya sudah tidak kaget lagi akan saya tulis kenapa Pak Otto harus dihilangkan dan kemudian bahkan difitnah difitnah sehingga orang pada masa itu segan untuk menyebut Pak Otto. Jadi hampir di dalam biografi sejumlah tokoh nasional kita itu tidak menyambut Pak Otto. Itu sangat disayangkan sebetulnya. Saya sedih awalnya, tapi saya pikir saya memaklumi kondisinya karena Pak Otto difitnah sedemikian rupa. Ada soal uang lah, ada soal macam-macam gitu. Tapi itu sudah bisa kita klarifikasi, kita buktikan bahwa Pak Otto tidak bersalah. Sehingga mau tidak mau Kang Dudi, memang kematian Pak Otto ini konspirasi. Mau tidak mau saya harus mengatakan itu. Dan konspirasi kenapa? Pak Ottonya diculik, dibunuh, terus ulangnya pasea. Saha nunelasan Pak Otto. Dan tidak terjawab. Kita menuduh si A, menuduh si B, dan saling tuduh. Jadi ini luar biasa ininya. Keruh ya. Ininya tuh permainannya luar biasa. Ini beyond kemampuan orang Indonesia. Jadi Pak Ottonya hilang, terbunuh, kemudian kitanya bertengkar sampai hari ini. Siapa? Yang masih residunya masih sampai hari ini berdenyut. Jadi kemarin itu saya waktu launching di Paguyuban Pasundan itu ada Cepopong
cik atuh cenah saha eta anu nelasan Otto Iskandar Dinata. Nah itu ya mudah-mudahan saya diberi kesempatan usia, tenaga, waktu untuk bisa mengungkap Menelusuri, mengungkap ini lebih jelas. Betul.